Di musik silakan duduk, tapi ya keyboardnya duduk tapi tangan bagatal-bagatal sedikit. Ya karena saya ini penyanyi papan atas. Papan atas. Kalau istri saya mulai dengan saya nyanyi, dia sudah mulai tersibuk, terpukau sekali. Wow, thank you so much, you Praise Family Home, buat malam hari ini kasih mic buat saya dan kasih kesempatan buat saya melayani hari ini. Ya, senang sekali bisa berbagi hidup, senang sekali bisa berbagi firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa generasi muda youth yang ada di sini selalu menyala dengan Tuhan, katakan. Selalu menyala dengan Tuhan dan selalu berjalan dan respon dengan semua yang Tuhan mau buat generasi ini. Hari ini tema besar kita Gereja Bethlehem Indonesia, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya posting ini di grup pejabat dan kebetulan ada jemaat GBI mantan ketua gede Payan, nama gerejanya Gereja GBI Bethlehem. Letaknya di Siwang. Ya beliau sedang menanam bangun di Siwang dan beliau bilang, Pak Pendeta, ke Bethlehem terlalu mahal. Marilah ke Siwang karena ada GBI Bethlehem di atas. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ini tema yang menarik sekarang. Tema yang saya mencoba nanti untuk mengupas dia dan ada makna yang akan memperkaya kita. Ada kebenaran-kebenaran yang sekarang akan memperkaya kita sebagai generasi muda, sebagai yutas tentang hari esok kita ke depan. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 kita bilang begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ini gembala-gembala benar. Konteksnya bicara kondisi kala itu gembala-gembala lagi menjaga dombanya di malam hari. Dan ini bukan gembala-gembala yang alegoris, bukan. Ini sesungguhnya konteksnya bicara demikian sekarang. Alkitab bilang gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tadi saya sementara belajar mempersiapkan khotbah ini, lalu saya sharing sama istri, saya bilang begini, kelebihan apa dari gembala-gembala ini sampai malaikat harus datang sampaikan pesan ini bahwa di Bethlehem lahir seorang putra yang dinamainya Immanuel. Tapi bila-bila bukan saja gembala-gembala, ada pembacus. Ini menandakan bahwa tak terbatas, tak terkecuali pesan tentang kelahiran Yesus itu digemakan kepada semua tanpa perbedaan. Tanpa perbedaan, kan? Saya mau kita mundur dulu ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dia bilang begini, lalu kata malaikat itu
Karena usia sudah 44 tahun. Dan tidak tahu masih berapa kali telepon lagi. Jadi saya bilang begini, jangan mati castingnya. Oh ini kenapa lagi gak begini? Karena Hiari sebenarnya sih bagus banget. Laki-laki Pelu dapat turunan Hiari, testamanya apa? Laki-laki Pinta dapat turunan Hiari, woi, tapi yang satu ini bolong-bolong. Aduh Tuhan, yang satu ini bolong-bolong. Ada waktu. Maka nanti kita akan bikin waktu tentang ada waktu. Ada waktu. Ya. Pesan Natal malam ini saudara. Pastikan generasi muda. Natal kali ini berbeda dengan Natal 2023, 2022 dan Natal sebelumnya. Karena ini bukan sebuah tradisi dan rutinitas. Hello. Saya lihat tuh baju-baju baru semua. Hitam. Ada bajunya bagus sekali, dia beli ini bukan di pasar Merdeka. Hanya di butik apa. Bukan bicara tentang sebuah rutinitas atau tradisi. Pesan Natal malam ini dia bilang, mari kita ke Bethlehem. Ke Bethlehem, saudara. Ada apa di Bethlehem? Ada apa di Bethlehem, saudara? Bethlehem. Itu dua kata, saudara. Bait dan lehem. Bait, lehem. Rumah roti. Ternyata malaikat bilang kepada para gembala di Bethlehem hari ini kabar yang luar biasa, lebih hebat dari kemenangan lawan Mina, lebih hebat dari kemenangan Prabowo sebagai presiden, lebih hebat dari PHR, lebih hebat dari segala buru-buru kenaikan gaji ke depan. Tapi jangan lupa perempuan kasih kepada kita. Lebih hebat dari promosi wakil dekan. Dekan cuma periode, kakak laki-laki yang ganti. Dan jangan puas dengan wakil dekan, ada dekan. Jangan mati sebelum jadi dekan dan jadi pokoknya posisi yang paling tinggi di universitas saja. Jangan mati. Jangan mau mati dengan cuma gelar doktor. Harus ada gelar profesor. Stanley Edward Anderson Pelo. Jangan mati dengan cuma gelar doktor. Sudah ketemu bacaan belum mati. Keluarga dengan profesor, doktor, Pelo. Of course. Sekarang of course. Nah, malaikat bilang, hari ini aku beritakan kepada kalian bahwa ini kabar kesukaan besar. Bukan sekedar kabar biasa, bukan kelahiran bayi yang biasa. Ini yang lahir, saudara. Ini yang lahir roti hidup. Maka gembala-gembala beda banget. Karena di sana ada roti hidup. Di Bethlehem ini roti hidup, jaminan keselamatan, jaminan hidup semua orang. Ayo kita pergi. So malam ini saya mau bilang buat adik-adikku yang berusaha, datang kepada Yesus, temui Dia. Tambahkan semangat, meditasi, gairah untuk mencari Dia.
untuk bertemu dengan Dia. Siapa bilang kalian generasi-generasi yang gagal? Siapa bilang kalian generasi-generasi yang tidak bisa jadi apa-apa? Siapa bilang? Siapa bilang bahwa kalian generasi-generasi yang suram masa depan? Karena keluarga tidak bisa menyekolahkan. Karena orang tua cuma biasa-biasa saja. Saya mau kasih tahu maksud kita. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, setiap orang yang tampakkan hidupnya kepada Yesus, engkau akan menikmati roti hidup yang segar. Makananmu disediakan, air minummu terjamin, dan masa depan gilang gemilang. Masa depanmu gilang gemilang. Kenapa? Karena yang jamin bukan beda tua, yang jamin bukan majelis, yang jamin bukan ketua family care atau apa yang sini namanya WBI, ketua panitia Rakyat. No. Yang jamin roti hidup itu sendiri. Makan makanan yang dong pesan di mana malam ini? Sari gurih kan, nyewa Intinya, saya pastikan kita akan selesaikan di toilet. Mau berapa menu yang ada dalam dos, makan berapa bungkus pun makan kotak berapa bungkus. Nanti bisi-bisi kepada dia kita dengan berapa dos. Jangan cuma dua, karena perjalanan kita terlalu jauh. Semua akan berakhir di kloset. Betul. Tapi kalau makan roti hidup, Yesus itu sendiri, Alkitab bilang kamu tidak akan lapar selama-lamanya. Kamu tidak akan lapar selama-lamanya. Malam ini, itu saya foto panjang karena amplop kecil. Beda sudah ada, amplop cuma 2,5. Cukup kakak, cukup. 2,5 cukup. Cukup itu 2,5 cukup. Jangan kasih tolong, jangan beda, cukup 2,5. Malam ini saya mau bilang maksud kita. Kalian yang masih berani, dari sekarang dengan langkah kaki. Jangan jenuh-jenuh, gampang malas, jam tidur menggorong menjen sampai lupa jam duduk, lupa latihan bedang, jangan lupa, 2024 akan kita tinggalkan, 2025 song-song dengan langkah yang pasti, langkah yang tegak. Fokus saya pada Yesus. Saya akan semakin hari semakin berlari ke Bethlehem, ke Bethlehem, karena di Bethlehem ada pribadi itu sendiri. Dan kalau kita gagal diangkat di Bethlehem, yang kalau kita menangis, gesek air mata. Yang di Bethlehem, even kita tes CPNS yang gagal, dia mengerti bahasa. Apa sih salahnya? Tetesan air mata waktu badai gelombang, Tuhan Yesus setia. Jadi, where's Eddie?
dia pada mengakhiri. Jadi, lebih dari sama punya. Harus satu pribadi yang paling mengerti alih ini. Kerja boleh kerja. Jamu dengan Tuhan. Jangan tergantikan oleh apapun. Jangan tergantikan oleh apapun. Saya akan ke Bethlehem. So di Bethlehem, dia kirim kita. Tangannya menopang, tangannya akan membalut. Di Bethlehem, saya tidak ditolak, pintu tidak pernah tertutup. Kadang-kadang kalau di pesta di sini kawan-kawan terlambat datang makan habis. Natal pantai juga bisa beres presiden konsumsi. Maka asal depan harus pakai konter untuk itu. Kalau jemaat orang hari banyak, segera cari pertolongan yang lain. Tapi pada Yesus selalu tersedia. Tersedia. Aduh, taman kasih kecewa. Marah taman benci taman bila perlu nomor HP blok. Tapi Yesus tidak pernah. Yesus kere, Yesus power, Yesus rangkul, dia gendong, dia angkat, dia penuh lumpur, penuh kotor, dia bersihkan sampai bersih. Itu Yesus. Ketua YUT, Ketua BPA, koordinator apalah namanya ini bayar, yang tak 2025 kekecewaan tahun ini akan terhapus. Akan ada generasi muda. Dong lain kami lain. Dong lain kami lain. Untuk datang. Bukan untuk menambah bilangan. Yudas disibukkan. Tapi datang penuhi panggilan. Panggilan ilahi. Sama-sama yang kita ke Bethlehem. Karena di Bethlehem pintu selalu terbuka, anugerahnya selalu berlimpah, dan kasihnya selalu membuat kita terpesona. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri sama-sama.